malam ke Wonosobo, jalan pagi ke Wonogiri. Jawab salam terdengar loyo, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 jam saya ngapal pantun itu tadi Pak, salah pula di depan. Dasar. Ibu bapak, tadi kita sudah mendengar tausiahnya Al-Mukarram Ustadz Doni. Jadi terasanya Pak Ketua kalau lama-lama, kalau lama-lama itu membosankan. Jadi nanti saya yakin Bapak nanti di sini semua kalau lebih dari 30 menit kita udah capek Pak. Jadi kita sepakati kita sebentar saja. 5 menit gimana? Nah ya Pak, 25 menit ataupun 30 menit. Ibu Bapak kita fokus mendengarkan agar kita mendapat ilmu dan kita sama-sama mengamalkan apa yang saya sampaikan. Oke Bapak ya, oke Ibu. Pertama yang saya hormati perwakilan Ketua Masjid Ustadz Husnul. Pak, kita harus panggil beliau Ustadz karena beliau khidmahnya pada masjid ini luar biasa. Selanjutnya ayahandaku semua yang hadir pada saat ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya tidak hafal Pak. Yang alhamdulillah hari ini Pak, saya mencium bau surga, Masya Allah. Amin kan Pak, mencium bau surga, amin. Masa kita bau neraka Pak, udah capek-capek kita di sini Pak, bau surga kita semua. Bapak-bapak yang saya hormati, yang saya tuakan dari segi umur, yang saya tuakan dari segi pengalaman, yang saya tuakan dari segi agama, dan yang saya tuakan dari segi segala hal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya duduk di sini bukan berarti saya lebih berilmu Pak, enggak. Kita sekedar sharing saja. Umur saya loh Pak masih 17 tahun ditambah 20 37 tahun. Mungkin sama kayak anak Bapak. Hanya saja ada kesempatan saya duduk di sini berbicara, Bapak mendengarkan. Tapi kalau masalah ilmu Pak, saya yakin Bapak di sini nih, wow. Untunglah Masjid Nur Ilahi ini nggak mengeluarkan ijazah. Kalau mengeluarkan, saya yakin Bapak semua di sini sudah S3, SD, SMA. Nggak saya yang bilang, tuh beliau yang bilang keroyok aja nanti. Tapi karena masjid ini nggak mengeluarkan ijazah, maka nggak ada bergelar kita Pak. Tapi saya yakin Bapak, Ibu rata-rata pasti sudah berilmu. Jadi kita ndak usah rumit-rumit, ndak usah serius-serius. Karena biasa kalau rumit dan serius, bapaknya ngantuk, ibunya ngantuk, nggak ngerti dua-duanya. Saya capek berbicara. Jadi kita bicara yang slow, yang santai saja. Insya Allah 20 menit kita sudah selesai nanti. Oh iya, satu lagi Ustadz, Pak Husnul, saya tadi melihat penampilan anak-anak kita, anak-anak MDA Nur Ilahi. Saya Pak, jujur saya suka sama anak-anak. Saya suka Pak. Kalau saya bilang suka sama ibu-ibu, nanti bapaknya marah. Jadi saya suka sama anak-anak. Jadi alhamdulillah malam ini saya berikan bantuan untuk anak-anak kita, untuk MDA ya, MDA Nur Ilahi sekitar 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Saya kasih nanti Bapak Husnul ya, nanti beliau nanti mengasihkan ke MDA. Oke Bapak, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang sangat banyak. Nikmat yang sangat luas, nikmat yang tidak bertepi. 2 nikmat hari ini bergabung jadi satu Pak, 2 nikmat. Yang pertama, Allah berikan kita umur yang panjang. Yang kedua, Allah berikan kita kesempatan berbuat baik. 2 nikmat itu bercampur jadi satu, makanya Bapak duduk di sini. Karena Pak di luar sana Pak banyak orang yang punya kaki tapi tidak ke masjid. Banyak orang yang punya telinga tapi tidak mendengar kajian dengan baik. Banyak orang yang memiliki mata tapi yang dilihatnya scroll Pak. Kalau udah laki-laki men-scroll, kalau ada ibu-ibu yang dilihatnya berita politik. Tapi kalau udah ibu-ibu yang tidur entah apa-apa aja yang dibuka tuh. Tapi kita hari ini kita gunakan mata, telinga, dan kaki kita betul-betul untuk beramal kepada Allah.
Nah, ini nikmat yang paling terbesar. Sebab Pak, jangan sampai kita gunakan nikmat ini sia-sia. Sama kayak kita berdagang Pak, berdagang kita pasti mau untung. Maka gitu juga Bapak diberikan fasilitas nikmat sama Allah, harus untung, jangan rugi. Jangan sampai menyesal. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitabnya Al-Mawa'iz, ada 3 penyesalan manusia nanti ketika di yaumul hisab, hari penghitungan. Kan ketika kita dibangkitkan Pak, ada hari penghitungan, dihitunglah amalnya. Ketua masjid ini, bapak yang baju putih ini, diceritakan semua amalnya. Ibu-ibu yang jilbab coklat ini, semua diceritakan. Tapi begitu kita dibangkitkan di yaumul akhir nanti, ketika hari penghisapan, hari perhitungan, ada 3 penyesalan manusia. 3 Pak. Kata beliau, kata Sufyan Ats-Tsauri, yang pertama, manusia menyesal ketika dibangkitkan di yaumul akhir tidak menjadi ahli sedekah. Kenapa? Karena sedikit saja sudah cukup menyelamatkan, apalagi banyak. Kalau dalil tentang sedekah Pak, tidak usah dihitung. Mathalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah kamassali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Oh nak, fokus nak, ya, jangan perhatian ke kalian, fokus duduk sayang ya. Nanti bapak kasih kuis, mau kan sayang? Nanti bapak kasih kuis. Satu kuis hadiahnya 50.000. Asal diam, asal diam. Kalau nggak diam batal kuisnya. Sampai mana tadi Pak Ketua? Oh, malum udah tua nih. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menumbuhkan, menanamkan satu butir. Dari satu butir itu 7 tangkai. Dari 7 tangkai, setiap tangkainya berbuah 100. 100 kali 7 sama dengan 700. Itu baru 1 Pak. Kalimat ini ditutup wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah maha luas melipat gandakan pahala siapapun dia kehendaki. Berarti 700 itu bukan batas akhir Pak. Bisa lebih. Manusia akan menyesal nanti dibangkitkan di yaumul akhir ketika tidak menjadi ahli sedekah. Kenapa? Sedikit saja sudah menyelamatkan, apalagi banyak. Sedekah itu Pak, nggak usah yang besar, yang penting rutin. Tapi terbaiknya sudah besar rutin pula. Coba tanya sama pengurus masjid deh. Pengurus masjid sukanya orang sedekah 10.000 apa 10 juta? Enggak kata saya, enggak kata beliau. Kalau bisa kebanyakan kita gini Pak, nih centilnya kita gini. Lah enggak ba'ala Ustaz 10.000, yang penting ikhlas. Ya ikhlas lah 10.000 Pak. Kita sering kali melihat orang yang bersedekah 10 juta itu enggak ikhlas. Rianya tuh. Baharia Pak, tuh ditulisnya enggak hamba Allah. Padahal setiap kita Pak di sini hamba Allah. Catat saja namanya. Enggak usah hamba Allah. Kita hamba Allah Pak. Kenapa dicatat nama? Karena biar tahu siar kita nih yang baik-baik di dunia masih banyak. Kalau dulu kenapa orang menyembunyikan amal Pak? Tahu nggak kenapa? Karena dulu maksiat sembunyi-sembunyi, makanya amal sembunyi-sembunyi. Lah sekarang Pak pacaran di mana-mana coba. Maksiat di mana-mana. Terus amal kita sembunyikan. La haula. Jadi isinya dunia ini kayak penuh maksiat aja Pak. Tampilkan saja. Seluruh kebaikan Bapak lagi ngaji posting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah Yasin hari ini. Yasin. Sebentar lagi menuju ayat kedua. Langsung aja terserah Pak. Baik semuanya Bapak posting. Kenapa? Biar imbang dunia ini nggak penuh yang kotor saja. Banyak masih yang baik-baik. Jangan menyembunyikan amal Pak. Kita yakin dan kita harus percaya orang yang beramal pasti ikhlas. Karena ikhlas adalah rukun hati, perihal hati antara dia sama Allah yang tahu. Sampai sininya kelak Pak. Itu dia. Itu yang pertama, penyesalan manusia dibangkitkan tidak menjadi ahli sedekah. Yang kedua, penyesalan manusia di yaumul akhir nanti ketika dia dibangkitkan tidak menjadi ahli sholat. Kenapa?
Karena sekali saja sholat fardu ditinggalkan sudah cukup membinasakan, apalagi kalau sering. Wah, kalau sholat nggak usah dibahas deh Pak. Semua harus sholat, nggak bisa ditinggal. Sakit pun sholat, bahkan mati pun kita sholat. Cuma bedanya ada di depannya, disolatkan. Hari ini kita sholat di belakang imam, ada masanya ibu nanti kita sholat di depan imam. Sebelum masa itu terjadi, sebelum masa itu terlalui, waspadalah, waspadalah. Yang ketiga, ibu ngantuk apa enggak nih? Enggak ya? Jangan ngantuk ya bu, rugi bu. Ya. Nanti kalau ngantuk ibu enggak dapat ilmu, saya dapat honor. Nah, jangan. Pokoknya harus melek. Kita hajar Ustadz nih biar capek dia ke depan. Pokoknya kita semangat terus biar capek muncungnya gitu. Pokoknya lihat. Jangan sempat ngantuk, rugi nanti Bapak Ibu. Yang ketiga, penyesalan manusia ketika dibangkitkan di yaumul akhir nanti, dia dibangkitkan tidak dalam keadaan ahli penuntut ilmu. Kita ini hari ini Pak, ahli semua penuntut ilmu. Kenapa? Kata Rasulullah, jadi 4, jangan jadi 5. Apa jadi 4? Yang pertama, kamu kalau bisa ngajarkan ilmu. Mungkin butuh pengalaman, mungkin butuh ilmu, ndak bisa. Oke. Yang kedua, kamu jadilah penuntut ilmu kayak Bapak nih. Tadi ada Ustadz Doni Al-Mukarram menyampaikan, Bapak dengarkan, penuntut ilmu Bapak. Yang ketiga, jadilah kamu pendengar ilmu. Kayak Bapak sekarang ini pendengar ilmu nih. Bapak mendengar entah ngerti entah enggak, entah ngantuk entah enggak, saya enggak tahu, yang penting dengar aja. Ada orang yang memperhatikan Pak kata-kata saya. Ada yang memperhatikan nasihat saya. Ada yang memperhatikan wajah Pak. Betul. Perasaan di foto lebih ganteng Pak Cece. Aslinya hitam irang kalik. Ada orang memperhatikan wajah Pak. Jadi jadilah orang pengajar ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah orang penuntut ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah orang pendengar ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang cinta terhadap ilmu. Jangan jadi yang kelima, kata Rasul. Apa yang kelima? Tidak memiliki 4 sifat itu. Saya yakin Masjid Nur Ilahi sini semua memiliki 4-4-nya. Kalau yang pertama Ustadz Doni tadi, kita yang 3-3-nya. Sebetulnya lebih cocok Ustadz Doni di sini. Tapi karena kebetulan Ana sudah nyampe dari Taluk Kuantan, kan nggak mungkin pula beliau lagi ngisi yang kedua kali. Ya izinnya Ustadz Doni ya. Ini beliau banyak kali ilmunya Pak. Jadi sering-sering aja undang sini. Alhamdulillah beliau pasti senang nanti. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka dari sekian banyak penyesalan-penyesalan manusia, jangan sampai penyesalan itu datang kepada kita. Hari ini, malam ini, di Muharram ini kita kumpul, kita gunakan 2 nikmat itu. Nikmat kesempatan dan nikmat umur, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal di hadapan Allah nanti. Amin ya robbal alamin. 1. Udah 10 menit, 5 menit lagi. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi sekali lagi biar kita dapat syafaat. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita Pak, kita bukan hanya sebagai umatnya diakui, tapi kita mendapat syafaat di yaumul akhir. Syafaat itu pertolongan Pak. Sekarang saya tanya nih, Bapak ada nggak kenal dengan namanya Pak Presiden Prabowo? Semua kenal. Tapi masalahnya Pak Presiden nggak kenal sama kita. Rasul gitu Pak. Kalau kita rajin bersolawat kepada Rasul, itu Rasul kenal tuh Pak. Nggak mungkin nggak kenal. Dalam hadis kalau kita bersolawat, itu langsung Rasulullah itu langsung membalas. Cuma ini masalah akidah Pak. Cuma ini babnya lebih agak tinggi. Cuma kebanyakan kan kita dibilang halu Pak. Halu ndak ada Ustaz. Dalil ndak ada. Dalil banyak Pak. Cuma kalau hari ini saya bawa dalil kepada Bapak, kita udah malam. Nggak nyaman, harus buka kitab, kita bedah satu-satu, itu baru cocok. Rasulullah itu Pak nggak mati, cuma pindah alam. Setuju nggak? Pindah alam bukan mati. Kalau mati selesai barang, seperti binatang.
Tapi kalau Rasulullah cuma pindah alam. Jadi setiap kita solawat itu Rasul langsung menjawab. Saya yakin akidah Ahlussunnah wal Jamaah semua paham. Karena akidah sekarang di Pekanbaru banyak, Pak. Saya makan pecel lele. Begitu makan pecel lele, ada orang, saya tidak sebutkanlah kelompoknya, Bapak pahamlah, agak ekstrim dia. Pertama, jenggotnya panjang, tidak diurus. Kalau kita kan kita rapikan nih, Pak, dirapikan lah. Ini jenggot panjang nggak keurus. Maaf kata, bukan menghina, di jidatnya ini hitam, Pak, kayak kena getah mangga. Sebab itu saya lihat, Pak, celananya, oh kebanjiran, naik dikit, nggak isbal kata dia. Ustadz ya, kata gitu, Pak. Enggak, saya orang biasa. Tuh pakai peci, Bapak mau kemana? Insya Allah mau ngisi kajian. Oh, di mana, Pak? Di Masjid Nur Ilahi. Oh ya. Apa, Pak, acara Muharraman? Nggak ada dalil tuh, Pak. Masuk neraka, bid'ah tuh. Kita dibilang bid'ah, Pak. Naik sebetulnya darah saya. Rasa pecel lele itu mau ku ambil, ku colekkan ke matanya. Mati kau. Iya, Bu. Masa dibilang kita mau masuk neraka, Bu? Tapi dalam hati awak, oh ini orang berarti temakan kata ustadznya. Saya bilang gini, apa yang membuatkan bid'ah, Pak? Karena acara Muharraman itu acara kita tausiah. Kalau tausiahnya bagus, Pak, mengkhususkan hari. Oh, itu dia yang dipermasalahkan. Oh, kalau gitu saya tanya, berarti apa dalilnya bid'ah, Pak? Nabi ndak buek, sahabat ndak buek, bid'ah, kata dia. Nabi ndak pernah pakai handphone. Oh, itu perkara dunia. Harus perkara akhirat. Oke. Bapak nentukan sholat pakai apa? Pakai jam. Oh, nentukan sholat pakai jam. Nabi ndak pernah pakai jam. Nabi nentukan sholat melihat matahari, betul nggak, Pak? Mana ada jam, Pak? Lihat matahari, Pak. Nampak di atas, oh zuhur. Nampak agak jauh dikit, oh asar. Nabi menentukan sholat pakai matahari, apa pakai jam? Lebih bid'ah, Bapak. Lama kelamaan, Pak, karena nggak ketemu diskusi, ya udah, aku diam saja. Akhirnya saya ambil kesimpulan, kalau menurut apa gajah tuh bisa terbang? Iya, gajah bisa terbang, karena sudah nggak ketemu lagi titik penyelesaian. Maka hari ini, Pak, kalau kita bersolawat, itu Rasul pasti menjawab. Kenapa? Karena harapan kita, Pak, kita ini masuk surga. Setiap kita, Pak, amal belum tentu beres. Yang membereskan amal kita, itulah syafaat dari solawat. Solat kita, jujurlah, Pak, solat kita khusyuk enggak? Jujur aja, Pak. Enggak usah, Pak, jawab, Pak. Aku aja jawab diriku sudah. Aku insya Allah solat khusyuk jarang. Ada, Bu, tapi sholat khusyuk jarang. Berarti kalau jarang lebih banyak tidak khusyuknya. Yakin sholat yang seperti itu di hadapan Allah bisa diterima? Bisa banyak nilainya? Diterima mungkin, tapi banyak nilainya enggak. Logika sederhananya gini. Bapak, perkumpulan di masjid. Perkumpulan di masjid pembentukan panitia. Karena pengurus lama sudah mau bubar, ganti pengurus baru. Tiba-tiba lagi asik rapat, ada Wak Leman, taruh aja lah salah satu Wak Leman. Sini ndak ada namanya Wak Leman. Datang Wak Leman, Pak, sebentar, Pak. Rapat ini kan rapat pembentukan masjid, iya. Saya mau usul, Pak, iya. Gimana kalau rapat ini dihentikan? Kenapa gitu? Pertama, istri saya kabur dibawa sama duda. Yang kedua, anak saya masuk penjara. Yang ketiga saya punya duit 10 juta dipinjam sama tetangga sampai sekarang ndak balik. Yang keempat, saya minta tolong sama adik saya, sama abang saya, nggak dikasih, malah dihina-hina saya. Jadi saya pusing, Pak, kira-kira apa solusinya? Makanya hentikan rapat ini. Kita kira-kira, Pak, kalau dalam pembahasan rapat ada orang mengemukakan masalah pribadi, apa perasaan kita? Kita usir nggak, Pak? Marah pasti ketua masjid. Betapa kurang ajarnya kita kepada Allah. Ketika kita sholat, kita bawa urusan dunia. Seolah-olah Allah bilang gini, Pak, hambaku, nanti ada masanya kau curhat masalah dunia, tapi khusus sholat kau khusyuk. Kan ada sesinya, Pak. Kapan sesinya? Waktu doa.
Yakin Pak, sholat kita selama ini yang membuat kita ini diterima di sisi Allah, nilainya besar, tipis kemungkinan. Maka untuk menutupi seperti itu kita butuh syafaat dari Rasulullah. Rajinlah Bapak syafaat. Agar apa Pak? Tujuan kita satu Pak. Apa tujuan kita? Dapat masuk surga. Nggak ada yang lain sini. Tujuan Bapak duduk di sini capek-capek supaya masuk surga. Tujuan ibu ndak tidur di rumah mendengarkan di sini dengan baik ceramah supaya masuk surga. Karena surga ini mahal Pak, serius. Meskipun surga mahal, orang miskin bisa memilikinya. Meskipun surga mewah, siapapun bisa memilikinya. Itulah surga Pak. Berbicara tentang mahal, di muka bumi ini Pak, di muka bumi ini tanah apa yang paling mahal? Di Jakarta 1 meternya itu 300 juta 1 meter Pak. Di Jakarta dulu, di Kemayoran. Naik kita ke Washington DC di Amerika, 1 meternya itu 600 sampai 800 juta 1 meter Pak. Naik di Jepang, di Cina, di apa Cina tuh namanya tuh, lupa saya lah ibu kotanya tuh. Pokoknya di pusat kota, apa itu Pak Ketua? Cina, Beijing ya. Di pusat kotanya itu Pak, itu 1 meternya tanah di sana Pak, antara 900 sampai 1 miliar. Tapi Bapak tahu harga di pelataran Masjidil Haram 1 meter berapa? 6 sampai 8 miliar 1 meter Pak. Kalikan kalau kita beli tanah sekitar 1 hektar di sana, butuh duit sekitar 8 triliun lebih. Itu pun kalau ada yang jual. Kalau penghasilan kita 80 juta 1 bulan bersih, butuh waktu 104 tahun baru bisa terbeli 1 hektar. Mungkin setiap kita ada sini penghasilannya segitu Pak. Mungkin ada, cuma Bapak kan lagi cosplay nih. Cosplay jadi tukang ojek, cosplay berdagang. Sebenarnya kan Bapak semua ini CEO kan? Menyamar. Kebanyakan nonton Korea saya Pak, minta maaf ya. Jadi Pak, kalau tanah di pelataran Masjidil Haram itu begitu mahal, apalagi tanah di surga nanti. Jadi Bapakku, kalau kita ingin masuk surga yang harganya sangat mahal, tapi siapapun bisa memilikinya. Jadi ibuku, kalau kita mau masuk surga, tapi kalau kita mau mendapatkan kenikmatan yang tertinggi, tapi siapapun bisa memilikinya, maka banyak-banyaklah kita bersolawat. Coba semua sama-sama Bapak sini baca. Allahumma sholli wa sallim. Kompak Pak sekali. Allahumma sholli wa sallim adada ma khalqika wa ridho nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik wa midada kalimatik. Kata Rasul, barang siapa yang membaca solawat seperti tadi 1 kali, sama seharian dia bernapas, napasnya terhitung solawat. Jadi Bapak nanti seharian nih sampai jam 12 malam, baru besok mulang lagi. Kita kalau bisa amalnya sedikit, pahalanya banyak. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, sudah 20 menit, 5 menit lagi ya Pak Ketua ya. 5 menit lagi. Jadi Bapak tolong fokus. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini hari Muharram. Hari Muharram disebut dengan Syahrullah, bulan Allah. Ada 2 penyebabnya disebut bulan Allah. Yang pertama, bulan ini seluruh amal ibadah dilipat gandakan, terutama ibadah sedekah dan puasa. Maka disebutkan bulan ini Pak, bulan anak yatim. Sekaranglah yang paling tepat kita memberikan bantuan kepada anak yatim. Anaknya Pak, bukan ibunya. Ya, kebanyakan bapaknya agak sedikit, oh ibunya gimana Ustadz, biar langsung. Anaknya Pak. Ini bulan ini.
Bulan mulia, bulan Allah disebut. Bulan mulia itu ada 4 Pak. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau bulan Ramadan jangan disebut lagi Pak. Itu bulan spesial tuh, bulan suci namanya. 4 ini Pak, bulan mulia di sisi Allah disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Yang pertama, bulan ini dilipat gandakan amal ibadah yang pertama Pak. Kenapa disebut bulannya Allah? Yang kedua, banyak nabi-nabi diselesaikan masalahnya di bulan ini Pak. Nabi Adam diterima taubatnya di bulan Muharram. Nabi Yusuf bebas dari penjara di bulan Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api bulan Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun bulan Muharram. Banyak nabi-nabi Pak, bahkan Nabi Yunus keluar dari perut ikan di bulan Muharram. Banyak nabi-nabi diselesaikan masalahnya di bulan ini. Makanya kalau Bapak pengen selesai masalahnya di bulan ini, masalah apapun, minta sama Allah tahajud malam-malam. Karena Nabi Pak diselesaikan hari ini masalahnya, di bulan ini. Sebab itu Bapakku yang mulia, ada berbagai macam cara orang dalam merayakan Muharram. Ada orang melakukan pentas kesenian, seperti kayak di tempat saya Bu, ada namanya Reok Ponorogo. Kalau dulu Bu, reok kuda lumping tuh makan kacang, makan kaca. Kalau nggak makan bara ataupun makan ayam. Sekarang udah nggak ada lagi, cuma pentas seni. Ada orang pergi di perempatan jalan Pak, bawa makanan masing-masing, ditaruh terpal, di situ kumpul semua. Doa sama-sama, ba'da doa baru makan. Yang paling terbaik memperingati Muharram seperti kita saat ini. Duduk di masjid yang adem, kita dengarkan kajian dengan baik. Kenapa Pak? Kata Rasulullah, orang yang duduk dalam kajian majelis ilmu sebentar saja dosanya sudah berguguran, apalagi kalau lama. Jadi kita di sini Pak lagi duduk, yang tidur, yang mendengarkan itu dosa berguguran, apalagi lama. Itulah cara orang memperingati Muharram Pak. Kita inilah yang terbaik dalam mengadakan kajian. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya tutup materi ini, ada saya satu kasih kisah sama bapak ibu. Kenapa kita harus memperbaiki diri dan momentumnya di bulan Muharram. Ada sahabat Nabi Pak, namanya Julaibib. Sahabat Nabi ini sahabat yang dicintai Rasul, tapi termasuk dibenci sahabat. Dicintai Rasul, tapi dibenci sahabat. Dibenci bukan karena ahlaknya Bu, dibenci karena mukanya jelek. Namanya Julaibib. Pertama wajahnya jelek, yang kedua kulitnya hitam, yang ketiga badannya pendek, yang keempat orang miskin, yang kelima ndak keturunan nasab yang mulia. Double combo nih orang. Jadi Julaibib ini sampai dia sudah memasuki masa untuk menikah, ndak ada yang menikah Bu, ndak ada perempuan yang mau. Entahlah kalau ibu-ibu Nurilah ini kalau masih gadis mau nggak sama Julaibib. Tapi intinya Julaibib saking jeleknya orang ndak mau Pak. Jadi kayak kita ngumpul sini Pak, misalnya saya ini Julaibib nih, sini saya Julaibib. Bapak ini kumpul cerita, saya Julaibib. Saya bisa berjalan, lagi asik bapak cerita, langsung terdiam. Pura-pura sibuk sendiri. Itu yang dirasakan sama Julaibib tiap hari, kayak dikucilkan dia Pak. Sejarah ini benar di Sirah Nabawiyah. Sehingga Julaibib sering mengadukan masalah ini kepada Allah. Dan Allah langsung connect kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah sayang kali. Cuma satu manusia yang gak memalingkan wajah kepada Julaibib. Siapa? Rasulullah. Suatu ketika Julaibib ini dipanggil sama Rasulullah. Julaibib kemari. Nanti kalau sini kan Julaibib kemari. Datang Julaibib. Saya ya Rasul. Julaibib saya tanya, jawab dengan jujur. Iya ya Rasul. Julaibib kamu ndak mau menikah? Sampai 2 kali Rasul bilang kayak gitu. Kata Julaibib, Pak sebetulnya ya Rasul, minta maaf ngampunten. Saya pengen kali nikah ya Rasul. Tapi masalahnya anak gadis mana yang mau sama saya? Aku loh jelek kali ya Rasul. Sekarang saya tanya, kau mau ndak menikah?
Mau ya Rasul, kalau Rasul yang carikan. Oke, pergilah Pak Rasul ke kalangan Bani Ansor. Dicarilah gadis yang paling cantik di kalangan Bani Ansor yang keturunan baik-baik yang kaya. Datang Rasul ke rumah orang tuanya seperti biasa, Pak, saya minta maaf, saya datang ke sini ada niat dan hajat. Iya ya Rasul, apa niat dan hajatnya? Saya ingin melamar anak Bapak. Langsung terkejut dia. Ya Rasul, kalau Rasul yang mau meminang anak saya suka. Kapan lagi dapat menantu Nabi? Betul nggak Bu? Alhamdulillah ya Rasul, ketiba durian apa aku nih? Iya ya Rasul, kapan tentukan harinya? Nggak pakai mahar pun nggak apa-apa. Kami siap. Baru kata Rasul, Bapak, Ibu, ngapunten minta maaf. Saya melamarkan untuk sahabat saya, bukan saya mau kawin lagi. Oh. Siapa namanya Rasul? Namanya Julaibib. Mendengar nama Julaibib, Pak, dalam riwayat itu orang tua yang lagi makan kurma keselak. Siapa? Julaibib. La haula wala quwata. Ya Rasul, minta maaf. Ada pemuda yang datang kepada keluarga kami lebih ganteng dan lebih kaya, kami tolak. Bukan maksud durhaka ya Rasul. Ini Julaibib yang datang, la haula. Yang lain kek ya Rasul, jangan Julaibib. Mendengar Rasul datang mau menikahkan putrinya dengan Julaibib. Putrinya ini dengar Bu di kamar, langsung lari. Maaf ayah, Rasul saya tanya, Rasul ingin menikahkan saya sama Julaibib. Iya, ini atas perintah siapa? Atas perintah Allah, dan itu menurut saya yang terbaik. Ya Rasul, kalau memang gini keadaannya, biarkan apa kata orang tua saya. Saya siap menikah dengan Julaibib meskipun wajahnya jelek, tapi saya melihat siapa yang merekomendasikan saya nikah dengan Julaibib. Saya siap ya Rasul. Langsung nikah Pak. Julaibib yang wajahnya ugly nikah sama orang yang cantik. Siapa yang gak senang Bu? Bapak inilah coba, gak usah lah Bapak, saya sajalah. Saya ingat saya bawa istri Pak, saya minta maaf Pak, nggak bisa. Saya sebetulnya mau ngucap, cuma ada istri nggak enak ya. Jadi ketika terjadilah pernikahan Pak, begitu pernikahan paginya, siangnya rupa ada sahabat lari-lari. Wahai kaum muslimin, waktunya perang, seruan dari Rasul. Yang punya kuda tunggangi kuda, yang punya baju perang pakai baju perang, yang punya persenjataan perang silahkan asah. Sore ini atau siang ini kita langsung berperang di jalan Allah. Baru pengantin Pak dari pagi. Baru Julaibib siap-siap Pak. Siap-siap dia memakai baju perang. Kata istri, bang mau kemana? Sini dulu bang kita cerita bang. Abang mau perang. Sini dulu cerita. Abang, kita loh baru nikah. Nggak mau malam pertama dulu baru perang. Nanti abang mati gimana? Apa kata Julaibib Pak? Adindaku, saya pingin kali ke malam pertama sama kamu. Kau lo udah aku udah halal sama kamu. Tapi ini seruan perang. Kalau ada seruan Allah, seruan kamu nomor 2, seruan Allah nomor 1. Tenang saja. Kalau abang selamat dari perang, kita malam pertama sebulan suntuk. Tapi kalau abang tidak selamat, doakan abang dalam ketetapan Allah yang paling baik. Pigi Julaibib Pak. Masya Allah. Kalau apa misalnya nikah nih, apa misal nikah sama ama, ada mau perang nih, baru nikah barale kok Pak, ada perang Pak, leh bapak ikut. Nantilah Ustaz, semalam dulu beko perang awak, ikut awak lah tersasak kok. Tapi Julaibib enggak Pak, langsung dipenuhi panggilan perang. Begitu berperang dengan berkecamuk, selesai berperang mendatalah sahabat-sahabat Nabi dengan Rasul. Si fulan selamat, si fulan tidak ya Rasul, si fulan gugur ya Rasul, si fulan selamat. Sampai semuanya udah habis semua, kata Rasul. Sudah ya Rasul, semua sudah kita absen, tidak ada yang tinggal. Apa kata Rasul Pak? Mana Julaibib? Dilihat-lihatnya, oh iya, karena Julaibib memang nggak diperhitungkan Pak, udah miskin, jelek lagi, nggak diperhitungkan. Sama kayak kita jamaah masjid nih Pak, jujur Pak. Kalau ini minta maaf ya Pak Ketua, kalau kita di masyarakat punya ekonomi agak bagus jadi jamaah masjid, pasti kata-kata kita didengar Pak.
Tapi kalau kita ndak punya apa-apa Pak, kita orang miskin, mau bicara kali, turunkan tangan kau, jangan cerita kau lagi kau. Iya. Kalau orang kaya Pak kentut, misalnya Pak, Bapak sakit gitu. Tapi kalau orang miskin kentut, Allah, disumpah serapah, kurang ngajar kau makan taluang tadi ya, baun benar. Itulah Pak kata, itulah resiko Pak. Tapi saya yakin di Masjid Nur Ilahi yang kaya yang miskin tidak ada dibedakan, semuanya dibaguskan semua sama pengurus masjid. Betul enggak Pak? Betul Pak? Oh, tuh. Sampai mana kita tadi? Oh, sampai Julaibib ya. Dicarilah Pak Julaibib tadi Pak. Rupanya ada tumpukan orang kafir 7 ke atas, 7 Pak. Itu tumpukan apa tuh? Tumpukan orang kafir Rasul. Bongkar, mana tahu ada Julaibib di bawah. Dibongkar Pak, dibongkar. Betul Julaibib paling bawah. Mendengar Julaibib gugur dilihat sama Rasul, tersimpu Rasulullah. Menangis Rasul Pak. Diangkatnya sama Rasul itu Julaibib, langsung diantarkan ke liang lahat. Itu darah masih menetes Pak. Kata Rasulullah, Julaibib bagian dariku, aku bagian dari Julaibib, sampai 2 kali bilang. Begitu dikuburkan, udah sempurna, baru memohon ampun. Ya Allah ya Tuhanku, kata Rasul, ampuni seluruh dosa Julaibib, tempatkan padamu tempat yang paling tinggi. Bapak yang dirahmati oleh Allah. Mungkin Julaibib mati, bukan kulit istrinya yang pertama kali disentuh, tapi kulit Rasul. Bukan kasur pengantin yang menanti dia Pak, tapi memang pengantin di surga nanti. Bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini 1 Muharram, berapa banyak kita kalah dalam kehidupan Pak, berdarah-darah. Kita yang kalah dari segi ekonomi, kita yang kalah dari segi pendidikan, kita yang kalah dari segi status sosial. Kapan lagi kita mau menang dari segi akhirat Pak? Di momentum bulan Muharram ini Pak, harus kita betul-betul hijrah. Yang kalah-kalah kita tinggalkan, kita harus yang menang-menang. Paling tidak menang kita menjaga diri ini dari maksiat. Sesungguhnya hijrah itu Pak, bukan lebih baik daripada orang lain. Enggak. Kalau gitu ada persaingan namanya Pak. Tapi hijrah ini bukan lebih baik daripada orang lain, tapi lebih baik daripada hari kita yang kemarin. Itulah intinya dari kajian ini. Lai paham Pak? Udah hampir 40 menit. Saya sudah capek, apa sudah bosan, Ibu sudah bosan. Ibu saya lihat tuh ada yang udah tidur udah gini. Jadi ibuku yang dirahmati oleh Allah, bapakku, saya minta maaf kalau dalam penyampaian ini ada yang salah, tapi paling tidak kita mengambil kebaikan dari yang ada. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya undur diri, doakan kami selamat besok pulang. Sebelum kita tutup majelis ini, kita berdoa sama-sama ya Pak. Saya yakin doa yang saya panjatkan nanti pasti terkabul dari mulut Bapak yang mulia dan Ibu yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Jabbar ya Quwah ya Qudus ya Sami'u ya Basir ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaratal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami di Muharram ini di tahun depan menjadi pribadi yang lebih baik dalam agamamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, apabila ada salah seorang di antara jamaah kami yang terlilit hutang, lunaskanlah hutangnya ya Allah. Kabulkanlah hajatnya ya Allah. Tamatkanlah anaknya kuliah dengan baik ya Allah. Tempatkanlah anak kami kerja pada tempat yang baik dan bergaji tinggi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sabarkan kami dalam kebaikan, konsistenkan kami dalam kebaikan. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Meskipun kami rajin bermaksiat, ya Allah, kalau Engkau Tuhan hanya untuk orang-orang yang soleh,
kepada siapa kami mengadu ya Allah sementara kami tidak soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami pemimpin yang takut kepada Engkau dan sayang kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ibu, kuis udah lama, udah malam. Pak Ketua, ya. Anakku mau kuis juga. Udah malam ya nak. Pak Ketua, saya minta maaf. Nanti honor dari ceramah ini 100 untuk beliau, yang 50 untuk protokol tadi, selebihnya masukkan ke uang ke kas masjid. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.